Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang perjalanan hidup kita. Kemarin kita sudah sampai ke pembahasan tentang kematian, yang memang kalau kita baca Al-Quran, Allah yang Maha Tahu segalanya itu tidak mendetailkan, tidak merinci bagaimana proses ruh itu terlepas dari jasad kemudian akan kemana dan kemana. Maka dari itu ini bisa jadi ujian keimanan kepada hal yang gaib, atau juga ini memberikan ruang ya, pada kita semua untuk melakukan sebuah imajinasi secara personal, karena kadar takut kita berbeda-beda, kadar harapan kita juga berbeda-beda. Meskipun demikian, Rasulullah SAW menjelaskan detail atau rincian tentang hal itu dalam satu hadis yang cukup panjang. Rasulullah SAW menjelaskan keadaan seorang hamba yang mukmin, yang taat, apabila meninggalkan dunia dan pergi menuju akhirat. Maka kata beliau, yang pertama, turunlah rombongan malaikat yang sangat banyak dari langit dengan wajah yang putih bersih, seakan wajah mereka itu seperti sinar matahari. Dan para malaikat ini membawa kain kafan putih dan parfum dari surga. Ya, kebayang wanginya akan seperti itu. Para malaikat ini duduk di sisi orang yang akan meninggal. Ini orang mukmin. Maka malaikat maut datang duduk di sisi kepalanya dan berkata, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang baik, yang tenang, keluarlah, kembalilah kepada ampunan dan keriduan Allah. Maka ruh itu pun keluar mengalir seperti kalau kita mencet dispenser, mengalir keluar seperti air dari dispenser itu, artinya mudah. Para malaikat kemudian berebutan mengambilnya dan ruh itu keluar meninggalkan jasad. Para malaikat mengambil dan meletakkannya dalam kain kafan, memberikan wangi parfum dari surga tadi, sehingga ruh ini baunya sangat wangi. Para malaikat membawa ruh ini naik ke langit. Sampai langit pertama, ditanya oleh para malaikat di sana, "Ruh siapa ini yang wangi?" Maka para malaikat yang membawa ini menjawab, "Ini ruhnya si Fulan bin Fulan," dengan menyebutkan nama, sebutan, julukan yang terbaik ketika jasad ini atau ruh ini ada di dunia. Apakah dia dikenal sebagai kedermawanannya, ahlu sholatnya, ahlu Qur'annya, dan seterusnya. Maka malaikat terus naik sampai ke langit dunia, sampai ke langit yang ketujuh, semua pintu itu dibukakan dan sampailah kepada Allah. Maka di situ Allah memerintahkan para malaikat, "Tulislah, catatlah hambaku ini di kitab ilmiyin. Kalla inna kitabal abrari ilmiyin. Wa ma adraka ma illiyun kitabun." Ini kitab yang menunjukkan keselamatan dan kebahagiaan. Setelah itu, maka ruh itu dikembalikanlah ke bumi dan ke jasad kita, siap untuk dikubur. Berbeda kebalikan dengan kematian orang yang mujrim,
tidak beriman, banyak dosa, banyak maksiat. Maka prosesnya adalah sangat menyakitkan, dipaksa dipukul-pukul semua badannya sampai ruhnya itu mau keluar, mengeluarkan bau busuk, kemudian dibawa ke langit, nggak ada pintu langit yang mau membuka, dan akhirnya ruh ini dilemparkan kembali ke jasad yang ada di bumi, siap untuk dikubur. Nah, jamaah di dalam ayat Quran kemudian ada dua ayat yang menjelaskan tentang permintaan penundaan kematian. Kalau suatu perusahaan itu akan pailit, akan bangkrut, jadi nilai asetnya lebih kecil daripada utang, biasanya ada namanya proses pailit atau proses PKPU namanya. PKPU ini penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi kalau utangnya banyak pisan, nggak sanggup menanganinya, banyak krediturnya, banyak yang nagihnya gitu, maka dia untuk tidak menghadapi yang nagih-nagih itu, menyerahkan semua perusahaannya kepada pengadilan. Penundaan kewajiban pembayaran utang nanti akan dilelang. Mungkin itu juga yang akan terjadi ketika orang itu membayangkan bahwa saya akan rugi ini ketika kematian itu datang. Maka mereka pun mengajukan PKPU, penundaan keputusan pertanggungjawaban urusan. Sama itu ya, tapi nggak mungkin diterima. Di surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahul maut. Ingat kemarin kita membahas al-maut selalu sebagai fa'il, sebagai pelaku tindakan. Al-maut. Ketika kematian itu mendatangi salah seorang dari mereka, qala, mereka berkata atau dia berkata, Rabbirji'un. Rabbirji'un. Ini unik dalam bahasa Arabnya. Rabbi ya Tuhanku, irji'uni, kembalikanlah aku ke dunia. Di situ ada yang dihilangkan, ada huruf ya yang dihilangkan. Harusnya kita baca Rabbi panjang. Kalau Bapak jamaah sekalian buka ayatnya ayat 99, itu tak ada yang Rabbi kita baca pendek. Kemudian irji'uni, di situ juga harus ada yang irji'uni, kembalikanlah aku, juga dihilangkan yang itu. Ini menunjukkan pengen banget, segera banget dikembalikan ke dunia. Rabbirji'un. Ini salah satu mukjizat Al-Quran, dihilangkan itu ada maksud. Maka dia melanjutkan permohonan PKPU-nya itu. La'alli a'mal sholihan fima taraktu. Kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa a'mal sholihan, kembali beramal soleh fima taraktu, untuk mengerjakan amal-amal yang ditinggalkan, yang aku tinggalkan. Jadi kebayang ketika dalam kehidupannya itu ada kewajiban yang ditinggalkan, dia pengen untuk mengqadha membayar itu, melakukannya. Ketika ada sunnah-sunnah yang dia tidak kerjakan, itu juga jadi penyesalan dan minta untuk penundaan itu. Tolong ditundalah ya Allah sebentar saja, saya ingin mengerjakan sunnah-sunnah itu. Itu PKPU-nya. Kemudian Allah menjelaskan dalam ayatnya, kalla, memakai tasydid, kalla, nggak mungkin, dihardik, ya. Kemudian dimarahi, dibentak, itu kalla. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia sekali-kali tidak. Ini memang aneh ya terjemahan, karena tidak mampu menjangkau makna dari kala itu. Itu menunjukkan orang marah besar, membentak dengan segalanya lah ya. Tidak hanya lisan, juga mimik mukanya. Kala, marah. Yang gak mungkin loh, balik lagi.
Innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'i barzakhun ila yaumil yub'atsun. Gak mungkin balik lagi. Sesungguhnya ini adalah perkataan yang diucapkannya dan di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding yang membatasi mereka dari dunia, gak bisa balik lagi ila yaumil yub'atsun, sampai nanti hari bangkit. Jadi mereka minta ditunda untuk melakukan berbagai macam amal yang ketinggalan. Jadi mumpung kita masih belum kejadian, ya kita semangati diri kita. Kemudian ada satu ayat lagi di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu min qabli, sebelum datangnya ayatiya ahadakum, sebelum datangnya kematian kepada salah seorang kalian. Di sini ada kata kerjanya dengan yati, nanti ada ja'a. Ja'a itu datang, yati juga datang. Kata yati juga datang. Kalau ja'a itu untuk sesuatu yang besar, itu dengan ja'a. Idza ja'a nasrullah, pertolongan Allah itu besar, nilainya besar, sehingga dengan ja'a. Atau juga dengan waktu yang jarak yang jauh gitu, bisa jadi itu ja'a. Tapi kalau kata yati itu menunjukkan dekat, menunjukkan dekat. Nah di ayat ini ya, itu menunjukkan dengan ayatiya ahadakumul maut, sudah dekat. Kematian itu dekat, datang. Kemudian orang ini berkata, mengajukan PKPU, fayaqulu Rabb laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong dong tunda, tangguhkan kematianku ini sebentar aja, qarib, waktu yang sebentar. Qarib itu dekat, waktu sebentar. Minta penundaan sebentar aja. Kira-kira bayangan kita, kalau orang ini minta penundaan sebentar, silakan kita membayangkan diri kita masing-masing ingin ngapain, mau melakukan apa sekiranya ada penundaan sebentar aja. Silakan direnungkan. Waktu Anda 30 detik. Sudah ya Pak, ya 30 detik membayangkan amal apa yang saat ini kejadian kita ingin lakukan. Sudah ya? Ya. Nah, mari kita cocokkan jawabannya dengan ayat yang lain. Orang ini mengatakan, ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Yang diinginkan itu sedekah, supaya saya bisa bersedekah. Luar biasa. Bukan sholat, bukan baca Quran. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku termasuk orang-orang sholat. Para ulama menjelaskan, bisa jadi memang amal ini yang paling banyak ditinggalkan. Kalau sholat insya Allah itu kan kewajiban. Yang sunnah-sunnah kadang-kadang kalau kita ingat nambah. Kalau sedang malas juga baca Quran insya Allah. Tapi sedekah ini kan terasa kehilangannya itu. Kita mengeluarkan sesuatu terasa. Mungkin ini yang dibayarkan dan banyak ditinggalkan sedekah. Maka ini yang diinginkan fa'as sodah. Ini dari sisi orang tersebut. Dari sisi yang lain, kenapa sedekah yang diinginkan? Karena inilah amal jariah yang balasan itu akan berlangsung terus-menerus. Kalau orang itu sedekah sekali jadi karpet, maka selama itu ada orang sujud di situ, wah itu ngalir itu. Pahalanya ngalir. Dia sedekah sekali mengeluarkan uang, jadilah sumur yang orang itu di situ bisa ngambil air wudhu. Maka selama itu meskipun dia sudah mati, amal solehnya, amal jariahnya itu akan mengalir terus pahalanya. Sudah.
maka kita harus iri kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sampai hari ini masih mengalir itu amal jariahnya. Padahal sudah 14.000 tahun, 14 abad wafatnya, masih mengalir amal sedekahnya, amal jariah. Ini yang diinginkan ketika ada penundaan PKPU tadi. Fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Dengan sedekah itu aku berharap dimasukkan minas sholihin. Jadi kalau ada grup itu biasanya atau kelompok itu ada syarat dan ketentuannya untuk gabung, kan begitu ya. Mau gabung dengan Pak Sony ikut goes misalnya, kan ada syarat-syaratnya. Oh yang miringan yang goes, syarat-syaratnya apa? Ya punya sepeda, sepeda rumah, orang mau jalan, gitu. Ada kriterianya. Nanti kan dia ajak jalan kemana rutenya, 5 kilo, 10 kilo dari sini sampai ke Tahuran misalnya. Kan nggak mungkin orang yang baru ikutan, baru gabung, saya daftar ikut join, tapi masih gempor, jalan aja setengah jam sudah heboh, apalagi diajak guys, oh nanti besok latihan dulu. Jadi ada kriteria yang harus dilakukan. Wa aku minas sholihin, supaya aku masuk ke dalam golongan orang yang sholih, itu kriterianya memang tidak benar. Itu juga doa Nabi Yusuf juga begitu doanya itu, tawaffani musliman, wafatkan aku ya Allah dalam kondisi muslim. Itu luar biasa. Nah, jamaah Allah itu ada tadi tentang penundaan yang gak mungkin karena adanya barzah. Nah, barzah ini kalau diilustrasikan itu ada ruangan, kemudian ada pintu, ada koridor, lorong gitu. Nanti ada pintu lagi, ada ruangan lagi. Kita sedang hidup di ruangan yang pertama. Pintu itu adalah kematian. Lorong koridor itu barzah yang memisahkan antara dunia dengan nanti hari kebangkitan, hari kiamat kubra, memisahkan dengan surga dan neraka. Itu alam barzah. Jadi dia memisahkan. Dan ini ada 3 ayat yang bicara tentang barzah ini. Pertama di Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi Allah membiarkan 2 lautan mengalir, yang keduanya itu bertemu. Tapi ada batas di antara keduanya itu. Meskipun bertemu tapi nggak bisa bercampur. Itu di Ar-Rahman. Kemudian yang kedua di surat Al-Furqan ayat 53. Kata Allah, wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adun furatun wa hadza milhun ujaj. Waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah Allah yang membiarkan 2 laut itu mengalir berdampingan. Yang satu itu tawar dan segar bisa diminum, yang satu lagi itu asin dan pahit. Jadi itu nyampur ya. Nah, silakan ini bagian yang pengetahuan adanya di mana. Kemudian kata Allah, dan dia jadikan antara keduanya barzakhan wa hijran mahjura. Ada dinding yang memisahkan, membatasi keduanya, tidak saling berjauh. Begitulah alam barzah. Orang menunggu di situ. Jadi nggak bisa datang ke alam dunia sekarang, nggak bisa. Terus apa itu ngebungkelkan? Ya kita suka merinding. Apa itu? Itu jin. Emang sengaja mempermainkan alam gaib ini, hal-hal yang gaib ini, supaya manusia itu rusak akidahnya, rusak iman. Hasil lah alam bukan ini mah enak poek cok yang murid aku nah itu harus dilawan. Memang betul ada jin. Saya ada rumah mertua di Margahayu Raya, itu memang ada. Jadi ketika saya masih meninggal di situ ya, di rumah itu ada yang mandi, namanya ada yang jalan makan di dapur asal teman gitu ada. Ternyata cerita tetangga itu bekas kuburan. Kenapa cerita itu nyampe?
Itu yang aneh. Kenapa cerita itu nyambung? Memang jin itu tahu. Oh, ini ada cerita yang sambung-sambungkan. Jadilah kita takut, bukan kepada Allah. Ya. Nah, kita teruskan. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang panjang lagi tentang alam kubur. Nah, ini alam barzah atau alam kubur. Apa yang terjadi ketika orang mukmin yang dikubur tersebut? Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyeru dari langit untuk meluaskan, menghamparkan alas tidur dengan hamparan dari surga. Bayangkan. Kemudian Allah memberikan pakaian dari pakaian surga. Juga Allah membukakan pintu menuju surga supaya bisa melihat pemandangan yang indah dengan diiringi angin sepoi-sepoi dan bau harumnya surga. Allah melapangkan ukurannya seluas mata memandang. Kemudian Allah mengirimkan seorang teman yang setia menyampaikan kabar gembira, berwajah tampan, berpakaian indah dan wanginya semerbak. Bergembiralah dengan kabar yang akan dijanjikan untukmu. Sampai hamba ini bingung dan bertanya, Man anta? Siapa kamu? Maka si orang yang wajahnya baik ini, dia berkata, aku adalah amal solehmu. Maka hamba itu kemudian meminta kepada Allah untuk disegerakan hari kiamat, saking pengen segera ke surga. Jadi dia dipertemukan. Kata Rasulullah, apabila salah seorang dari kalian meninggal, kemudian dimasukkan ke dalam kubur, maka akan ditampakkan calon tempat tinggalnya nanti di akhirat setiap pagi dan petang. Jadi pagi dan sore. Apabila dia penghuni surga, maka ditampakkanlah kepadanya surga. Apabila dia masuk penghuni neraka, maka ditampakkan neraka. Nah, begitu. Dan ini ada ayat Quran yang menjelaskan tentang bagaimana di alam kubur itu diperlihatkan surga atau neraka, diperlihatkan. Yaitu di surat Ghafir, surat ke-40 ayat 46. Ceritanya tentang siapa? Tentang Fir'aun dan para tentaranya yang zalim. Mungkin Fir'aun bukan Pak Lurah, kecil. Dia raja. Tentang Fir'aun dan para tentaranya. Ini ayat Quran mengatakan an-naru, neraka jahanam, yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Neraka jahanam ditampakkan setiap pagi dan petang pada Fir'aun dan para tentaranya. Maka wa yawma taqumus sa'atu adkhilu fir'auna asyaddu 'adzab. Ketika nanti hari kiamat datang, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya itu ke dalam azab yang sangat keras. Namun kebayang nunggu di alam barzah, di alam kubur, tapi video yang ditontonnya itu bukan dari Netflix. Mengerikan tontonannya. Dan dia nggak bisa nutup mata, nggak bisa. Dia pasti dipaksa untuk nonton. Pagi nonton itu, sore nonton itu juga. Bagaimana perasaan kita saja kalau dalam suasana yang nggak jelas, perasaan takut tentang masa depan dan sebagainya, kan susah dan sulit. Susah makan, pikiran juga nggak jelas, tambah kurus, gitu. Kepikiran itu baru di dunia. Dan itu bukan tiap pagi dan petang. Mungkin sesekali kita hiburan bisa lupa, ngegoes mancing bisa lupa. Tapi ini tiap pagi dan petang. Dan itu terus diputar sampai hari kiamat nanti. Ya semoga Allah melindungi kita semua dari alam kubur yang seperti itu dan menkaruniakan kepada kita alam kubur yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.